andaikan ada orang-orang di luar sana menfitnah tabligh akbar sebagai sumber daripada virus corona, maka sampaikan kami pecinta Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan tabligh akbar apapun yang terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau saya ceramah terus saya dapat kabar panitia diancam sama polisi, polisinya suruh ngomong sama saya. Saudara-saudara, saya ingin jelaskan satu hal. Tapi sebelum saya jelaskan, tolong dengarkan baik-baik, jangan ada yang ngomong. Disebutkan di dalam satu perkataan ulama, di antara wa mimma yurithu su'ul khatimah, di antara hal yang bisa mewariskan, yang bisa menyebabkan orang itu mati su'ul khatimah adalah mereka orang yang banyak berbicara ketika hadir di majelis ta'lim. Siapapun mereka orangnya, kalau banyak berbicara di majelis taklim, banyak ngomong di majelis taklim, maka dia termasuk hamba dan orang yang nanti bisa menyebabkan kematiannya menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau pengen saya lanjut, jangan ada yang ngomong. Kalau pengen saya lanjut, jangan ada yang bicara. Kalau masih ada yang tertawa, terbahak-bahak, daripada saya ngelihat yang hadir ketawa, kesel hati saya, mending saya pulang. Dan selesai begitu. Makanya ini majelis Rasulullah, majelis ta'lim, tempat ilmu, bukan untuk bercanda. 24 jam itu waktu kita bercanda. Masa kita nggak ada menyisihkan 1 jam 2 jam untuk hadir dengarkan ilmu, dengarkan nasihat. Disebutkan oleh Al-Imam Syekh Fathul Mausili, alaysa bil marid idza muni'at ta'am wa syarab wa dawa yamut. Bukankah kalau orang sakit itu, kalau dia dicegah tidak makan, tidak minum obat, yamutu, dia akan mati? Qala na'am. Maka muridnya berkata, betul. Kalau orang sakit gak dikasih makan, dikasih minum, gak dikasih minum obat, dia akan mati. Kadzalikal qalb. Begitu juga hati. Kalau idza muni'a thalathata ayyamin min hikmatin aw ilmin yamutu. Begitu juga hati. Kalau sudah 3 hari hati gak dengarkan nasihat, gak dengarkan ilmu, gak dengarkan maulid, gak dengarkan sholawat, hati itu akan mati 3 hari. Jangan jadikan waktu-waktu kita ini terbuang sia-sia. Walaupun 24 jam kita lupa kepada Allah, sisakan 1 jam minimal kita ingat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini tempat yang baik, jangan ngomong. Ini tempat yang mulia, jangan banyak bicara. Tolong, kalau pengen saya lanjut jangan ngomong. Gak perlu hadir banyak begini, gak perlu. Kalau masih ada yang ngomong, ada yang ngerokok, ada yang gurau, ada yang ngakak, mending hadir 5-10 orang atau 20 orang, tapi bisa ada atur, daripada hadir ratusan ribuan. Untuk apa? Di sini ngomong, di belakang ngomong. Di sini menyampaikan tausiah, di sana menyampaikan setan. Makanya dengarkan baik-baik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang ingin saya sampaikan. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ajma'u ala qalbi abdi khaufaini wala amnaini. Tidak akan pernah terhimpun, tidak akan pernah terkumpul di dalam hati hamba-hambaku apa yang tidak akan terkumpul. Khaufaini wala amnaini, 2 rasa takut dan 2 rasa aman tidak akan pernah terkumpul dalam satu hati hambaku. Man akhafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Orang yang takut kepadaku di dunia, mereka takut hanya kepadaku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, akan aku amankan dia nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya, waman amanani fid dunya, orang yang merasa aman kepadaku di dunia, berbuat maksiat merasa aman, takut kepada selain Allah merasa aman, menyembah kepada Allah selain Allah merasa aman, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka orang yang seperti itu merasa aman di dunia kepada selainku, maka dia akan aku berikan rasa takut nanti di yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita seorang hamba Allah merasa takut di dunia ini hanya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, yang kita taati hanya Allah, yang kita taati hanya Rasulullah, yang kita jalankan hanya syariat Nabi,
Yang kita hormati hanya peraturan Allah. Engkau tidak takut kepada selainnya. Kau tidak takut kepada makhluk Allah. Sampai-sampai di dalam suatu perkataan dikatakan, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan engkau pernah tunduk, jangan pernah engkau takut kepada semua para makhluk di dalam mengajak maksiat kepada Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang yang merasa takut hanya kepada Allah di dunia, dia akan diamankan nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya, orang yang merasa aman di dunia kepada Allah, selain kepada Allah, merasa aman dalam maksiat, merasa aman meninggalkan masjid, merasa aman meninggalkan tablik, merasa aman meninggalkan majelis taklim, akhaftuhu yaumil qiyamah. Nanti itu orang akan aku buat ketakutan di yaumil qiyamah. Saudara-saudara, pada ini hari, pada ini bulan, pada ini tahun, semua manusia ditakut-takuti dengan hal-hal yang belum tentu memberikan mudarat kepada kita. Kenapa? Yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Yang bisa memberikan nasihat, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan kelemahan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saudara-saudara, jangan engkau takut kecuali hanya Allah. Al-Imam Syekh Umar, Al-Imam Umar pernah mengatakan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man akhafallaha ta'ala akhafallahu minhu kulli syai'. Barang siapa yang takut cuman kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu akan takut kepadanya. Oleh karena itu, di zaman sekarang orang disibuk dengan corona, orang takut dengan corona. Saudara-saudara, sampai ada orang yang menfitnah, pejabat-pejabat pemerintah menfitnah. Mereka mengatakan di televisi, di media-media sosial, bahwasanya ini virus mematikan. Betul, tetapi yang bisa mematikan cuma Allah. Saudara-saudara, mati itu enggak harus nunggu kamu kena corona. Mati itu enggak nunggu harus kamu kena terjangkit corona. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Kalau malaikat maut sudah datang menjemput, ingin menyabut nyawamu, tidak akan bisa dipaksa, tidak bisa juga kita tolak. Oleh karenanya, jangan sibuk dengan corona, takut hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kalian anak-anak muda, kalian orang-orang muslim, kalian pecintanya Nabi Muhammad, andaikan ada orang-orang di luar sana menfitnah tabligh akbar sebagai sumber daripada virus corona, maka sampaikan, kami pecinta Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan tabligh akbar apapun yang terjadi. Saudara-saudara, jangan cuma diancam dengan corona, tabligh akbar sepi. Jangan cuma diancam dengan corona, panitia takut diancam sama polisi. Kau bilang sama polisi, yang ngasih kehidupan Allah, yang ngasih mati Allah, bukan polisi. Oleh karena itu, kalau saya ceramah, terus saya dapat kabar panitia diancam sama polisi, polisinya suruh ngomong sama saya. Saya mau tanya sama kamu semua, yang ngasih kita kehidupan siapa? Yang ngasih kita makan siapa? Yang ngasih kita kehidupan siapa? Yang bisa cabut nyawa kita siapa? Yang maha hidup siapa? Kok takut sama pemerintah kamu? Saya punya tabligh akbar di daerah Bogor, di daerah Sukabumi, di daerah Jawa Barat, banyak diliburkan. Bukan saya cari amplop, tidak. Tapi saya ingin hanya menyampaikan daripada risalah Nabi Muhammad. Sekarang panitia pada takut semua diancam sama polisi. Ini tadi panitia yang malam ini ngundang saya ceramah, suruh cepat, jangan lama-lama, nggak boleh lewat dari jam 12. Hei, siapa yang pengen ngadang saya? Siapa yang pengen bubarkan tabligh akbar? Demi Allah, ketemu dengan saya antar duel 1 lawan 1 dengan saya. Seenaknya saja, orang tabligh akbar pengen dengarkan ilmu, betul? Orang tabligh akbar pengen dengarkan maulid, betul? Kok dia halang-halang? Masjid nggak boleh dibuka, sholat jamaah nggak boleh di masjid, sholat masjid, sholat Jumat nggak boleh di masjid. Nggak ada yang berhak melarang manusia itu datang ke masjid, nggak ada. Siapapun orang yang nggak boleh. Masjid itu milik siapa? Milik siapa? Masjid milik siapa? Masjid milik siapa? Untuk ibadah kepada siapa? Untuk sujud kepada siapa? Berhak tidak makhluk melarang kita untuk datang menyembah Allah. Berhak tidak pemerintah melarang kita untuk menyembah kepada Rasulullah, untuk taat kepada aturan Rasulullah. Saudara-saudara, jangan ditakut dengan corona. Sampaikan kamu kepada mereka, Pak polisi, walaupun corona kena kepada saya, yang penting saya hadir di majelis ilmu, taat ibadah kepada Allah, saya ikhlas.
saya mati walaupun kena corona dalam keadaan husnul khatimah. Betul? Betul? Kamu tanya, takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Corona itu akan hilang kalau kita taat sama Allah. Betul? Corona itu akan sirna kalau kita takut kepada Allah. Betul? Justru kalau datang musibah, datang bencana, harusnya datang kepada Allah. Harus mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Walaupun kamu pakai masker 1000 lapis, sholat ditinggalkan, maksiat dikerjakan, masjid ditutup, tabligh akbar ditutup, konseran dibuka, bar dibuka, hotel dibuka, pelacuran dibiarkan, gak bakal minggat itu corona. Makin betah di Indonesia, saudara. Oleh karena itu, kalau pengen tutup masjid, tutup semua tempat pelacuran dan maksiat di Indonesia. Betul? 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 Itu aparat sogoan itu. Tahu aparat sogoan kamu? Yang sukanya nilang gitu. Gak ada apa-apa nilang. Suka datang sama ulama, nanti ditangkap. Ini gak boleh nih rame-rame, harus izin. Orang bikin acara yang lain aja gak perlu izin. Masa tabligh akbar keagamaan Islam harus izin? Betul? 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 Justru hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di tabligh akbar ini, kita doakan semua saudara kita mudah-mudahan aman dari corona. Betul? Malah kita dihadang, diancam. Kira-kira yang ngancam goblok apa bego? Goblok apa bego? Dua-duanya sama. Bego dengan gob, bego dengan gob. Makanya saudara-saudara, saya ini paling kesel. Mau ceramah terus dibilang jangan malam-malam ya. Nanti ini takut begini, takut begitu. Yang punya takdir kamu, yang punya kuasa kamu. Saudara-saudara, udah jangan ditipu-tipu udah. Mau mati semuanya kita dalam keadaan ini kena corona, mati dalam keadaan mengingat Nabi Muhammad. Betul? Mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Betul? Kira-kira kalau kita baca sholawat terus ada corona kena ke kita, kita mati, kira-kira mau apa tidak? Mau apa tidak? Daripada di rumah ibadah kagak, tabligh akbar kagak, taunya cuma pencitraan doang. Oleh karena itu saudara-saudara, wasiat saya, dengarkan. Walaupun dihadang, majelis gak boleh berdiri. Pesan saya punya guru, idola kita bersama, Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Beliau mengatakan, jangan jadikan corona sebagai penghalang antara kamu dengan ilmu. Jangan jadikan corona sebagai sebab penghalang kamu untuk memuji Nabi Muhammad. Tetapi sampaikan kepada mereka, andaikan ada 1000 corona, andaikan ada 1 juta corona, andaikan ada jutaan corona di luar untuk menyerbu tabligh akbar, menyerbu majlis-majlis taklim, sampaikan kepada corona, demi Allah kami tidak akan mundur walaupun 1 langkah. Saudara-saudara, harusnya begitu. Jangan sedikit-sedikit di sini belum kena virus corona, udah panitia nyedot, udah jangan ngadain tabligh deh, nanti kena virus corona. Bukan virus corona, virus kampret yang ada. Betul? Betul? Tadi udah disebutkan sama Allah, orang yang takut kepada Allah di dunia akan diamankan di akhirat. Jangan takut kepada selain Allah. Penyakit yang bisa menyembuhkan Allah. Betul? Penyakit yang bisa ngilangin siapa? Yang bisa menyembuhkan siapa? Musibah yang bisa menghilangkan siapa? Beriman sama Allah, beriman sama Allah, percaya sama Allah, yakin dengan Allah. Kok bisa digoyahkan kepercayaanmu dengan corona? Mau nukar Allah dengan corona? Udah. Oleh karena itu anak-anak muda, udah jangan takut dengan corona. Setuju? 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 Jangan mundur walaupun di sini di garis merahi sudah zona-zona corona. Udah. Mati hidup cuma 1 kali di dunia. Betul? 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 Kalau bisa nanti masjid-masjid yang mau ditutup sama polisi, lu datengin rame-rame satu kampung demo dia. Kalau dia maksa, lu perangin aja. Betul? Saya mau sholat pak, kalau di rumah saya nggak khusyuk, banyak orang di rumah, saya pengen ibadah sama Allah. Masjid itu baitun min buyutillah, rumah di antara rumah Allah. Gak berhak seorang pun menutup rumah Allah. Betul? Betul? Kalau kita lagi sulit, kita larinya ke rumah Allah. Untuk siapa kita sembah? Kepada siapa kita sujud? Kalau kita dilanda musibah, kepada siapa kita akan minta pertolongan? Kepada siapa kita menyerahkan segala sesuatu kita? Minta pertolongan kepada siapa? Minta pertolongan kepada siapa?
Minta pengamanan kepada siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha menolong? Takbir. Orang sini kira-kira takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Jangan nanti tidak. Lu panitia datengin polisi, lu pada lari. Kampret berarti. Kalau panitia didatengin acara-acara habaib, acara asatid, ada tablik akbar, ada majelis-majelis ilmu, pengen dibubarin sama aparat. Lu anak-anak muda bangun, lu anak-anak muda jangan selengean, biar nggak jadi setan kamu. Jangan cuma taunya joget, baca maulid joget. Kamu anak-anak muda harus bangun untuk agamamu. Kau bela masjid, kau bela tablik akbar, sehingga jikalau mereka mengancam tidak boleh diadakan tablik akbar, umumkan kepada mereka juga. Andaikan tidak boleh mengingat Allah, andaikan tempat sujud dalam masjid tidak boleh, umumkan kepada mereka. Kita siap perang. Selesai. Udah, untuk bela Allah jangan takut-takut. Mati itu pasti udah digariskan sama Allah, betul? Hidup sudah ada yang menentukan, betul? Udah, jangan takut. Kalau untuk bela majelis, nyawa kita kasih. Paham? Paham semua? Paham semua? Paham semua? Paham semua? Jangan nanti saya lihat ya, ketika acara tablik pada sepi. Kenapa nggak hadir? Takut corona. Diancam. Mau corona ke, mau koronil. Bukan corona itu, salep 88. Obat kurap. Kalau kena corona kita boleh. Boleh berhati-hati, boleh waspada, boleh cuci tangan, jaga wudhu, jaga kebersihan, betul? Jaga kebersihan, jaga wudhu. Yang penting hati kita ingat kepada Allah. Sudah, yang lain minggat. Allah kan bilang tadi, man akhafa, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man akhafallah akhafallahu minhu kulla syai. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu itu akan takut kepadanya. Makanya ulama itu gak takut dengan corona, gak takut dengan musibah, gak takut dengan bencana, gak takut dengan longsor, gak takut dengan banjir. Ini baru kena longsor, rumahnya gak datang lagi tablik akbar. Nanti kena corona, kampungnya gak ada yang datang lagi. Sudah, saudara-saudara, kalau kita takut kepada Allah, yang lain bakal takut dengan kita. Mau corona kek, mau apa kek, sudah. Bismillah, jalankan, pasang niat yang baik untuk datang di majelisnya para ulama. Insya Allah kampungnya dijaga sama Allah. Amin. Amin. Jangankan kampung, negara akan dilindungi oleh Allah berkat orang-orang yang hadir di majelisnya orang alim. Makanya saudara-saudara, sebelum saya tutup, saya harus ingatkan sekali lagi, jangan mau difitnah. Virus corona itu bikinan orang kafir, bikinan Cina mata sipit, cukong-cukong 9 naga, yang matanya kalau jalan itu nggak bisa melek. Cuman anehnya polisi nggak berani sama yang matanya nggak bisa melek. Diancam-ancam nggak berani polisi, didorong nggak berani. Coba sama orang-orang sini, dikit-dikit, tilang kamu sini. Sama orang pribumi berani, polisi berani. Kalau cuman mata sipit, nggak berani aja. Dilihat dulu, oh ini temannya enceng nih, ini anak buahnya enceng nih. Nanti kalau saya nilang dia, saya nanti dikeluarin dari kepolisian. Bego. Kalau pengen negakkan hukum itu yang adil, betul? Mau pribumi ataupun orang asing, tilang, betul? Kalau salah tilang, betul? Ini giliran mata sipit, bukan lagi viral itu, yang di YouTube, di Facebook viral, polisi sampai dorong-dorong, nggak ngelawan. Coba kalau kamu sama umat Islam, aksi 411, aksi 212, dipentungin umat Islam, FPI dipentungin, anak-anak PHB dipentungin, pecinta simpatisan FPI dipentungin. Kenapa? Cuman salahnya satu, ikut Habib Rizik. Dibilang radikal, itu doang. Cuman kalau mata yang sipit nggak berani dia. Nanti gaji saya berkurang nih, nanti saya nggak bisa makan nih, nanti perut saya nggak bisa buncit. Habib nanti jangan begitu, Bib, polisi tersinggung. Ya kalau yang tersinggung alhamdulillah, saya nggak nyebut nama orangnya, betul? Yang merasa doang. Ini viral, Bib, ditonton orang, bagus, lebih bagus lagi ditonton. Jangan cuma bisa bubarin majelis taklim, tablik akbar saja polisi, bubarin tuh tempat pelacuran, betul? Bubarin tuh tempat minuman keras, betul?
Giliran habaib ditangkep, giliran kiai ditangkep, giliran ajengan ditangkep. Abu Janda dibiarin, Ade Armando dibiarin. Itu lagi satu tuh yang muka kayak ya apa sapi betina itu, Sukmawati itu dibiarin. Betul, betul. Saya muak sudah nyampaikan, sering nyampaikan. Ya mereka masa bodoh terus. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah bohong, saudara-saudara. Siapa orang yang khianat sama ulama, siapa orang yang mengkriminalisasi ulama, siapa orang yang menghina ulama, tunggu saja balasan dari Allah sekarang ataupun nanti masa depan. Ya Allah nggak akan dibiarkan dulu. Nanti dia matinya mungkin nanti nggak bisa nyebutkan la ilaha illallah. Hati-hati. Ulama itu berbahaya, racunnya berbahaya. Oleh karena itu sekali lagi, saudara-saudara, kamu semuanya yang hadir umat Islam, jangan mundur apapun yang terjadi. Jangan pernah lemah untuk hadir majelis ilmu. Jangan pernah takut dengan segala rintangan, dengan segala ancaman. Oleh karena itu saya ingatkan juga, kalau ada polisi yang pengen datang ke panitia malam ini, temuin saya di rumah panitia sekarang. Kalau pengen ngomong sama saya, ngomong dengan saya. Jangan berani di belakang panggung, jangan berani di belakang area. Ngomong sama saya langsung. Oh Habib begini, Habib begini. Saya jawab nanti. Jangan panitia ditakut-takutin. Betul? Betul? Semuanya kira-kira untuk tabligh akbar, siap jaga tabligh akbar. Siap jaga majelis taklim, siap jaga masjid, siap jaga masjid, siap hancur bela masjid, siap hancur bela tabligh akbar. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Jangan lemah, betul. Jangan kayak kerupuk kena air lempem. Jangan jadi bencong, betul, betul, betul. Pulang dari ini rumah, yang laki-laki asa golok yang tajam. Besok-besok kalau tabligh akbar nggak boleh didirikan, nggak boleh dilaksanakan, kau cari aparatnya, kau gerek kepalanya kalau berani. Berani? Berani? Nggak berani, dia beraninya pakai pistol doang. Nggak, kita wajib hormat sama polisi kalau dia hormat kepada Islam dan ulama serta negara, betul? Kalau sudah jadi antiknya Ahok, udah jangan dipilih, jangan dicintai, nggak boleh deh. Nah, jadi antiknya Enceng, apalagi ngelihat mukanya bikin dosa, bikin lemah iman, betul? Kalau ada siapapun pemerintah yang benci sama Habib Rizik, udah jangan diikutin, jangan dihormatin. Kenapa? Dia telah menghina keluarganya Nabi, merendahkan cucunya Nabi, merendahkan orang soleh, merendahkan para ulama. Terakhir saudara, kita minta ada laporan saudara yang terbaru bahwasanya insya Allah Allah punya kehendak, pemerintah kerajaan yang ada di Saudi memaksa kepada pihak pemerintah Indonesia untuk menjemput kembali jamaah haji dan umrah, wabil khusus termasuk Habibana Rizik bin Syihab. Saudara, mudah-mudahan bisa kembali ke Indonesia, bisa berjuang untuk Indonesia, bisa berjuang bersama umat Islam. Siap jemput Habib Rizik, siap jaga Habib Rizik, siap hancur demi Habib Rizik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan nanti Habib Rizik pulang saya lihat orang-orang sini nggak ada muka-muka ini. Jangan berani di kandang, keluar dari kandang, jemput Habib Rizik. Setuju? Setuju? Siap jaga Habib Rizik. Takbir. Sebelum saya tutup dengan doa, saya umumkan ini ada air saya punya guru, punya Habib Bahar bin Smith, air dari Tajul Alawiyin, pondok beliau Tajul Alawiyin di Parung Bogor. Ini airnya, kalau saya jelaskan dari awal sampai akhir panjang lebar. Di sini ada amalan salawat, ada hizib, banyak. Syifaul li kulli da, insyaallah. Obat bagi seluruh penyakit, insya. Jangan lupa kalau mau minum, saya banyak lihat nih, banyak lihat kalau mau minum air, khususnya air yang sudah didoakan, jangan minum berdiri, jangan minum pakai tangan kiri, karena minum pakai tangan kiri itu setan. Rasulullah mengatakan asyaitan ya'kul bishimal wa yashrab bishimal. Setan itu minum makan tangan kiri. Kalau kamu lihat orang minum tangan kiri, apa namanya? Ngelihat orang minum tangan kiri, apa namanya? Ngelihat ustadz minum tangan kiri, ustadz. Ngelihat pejabat minum tangan kiri, ngelihat DPR minum tangan kiri, yang kencang, pejabat.
Yang minum tangan kiri berarti namanya, bukan saya yang ngomong Bu. Oh Habib ini terlalu keras, Rasulullah yang ngomong. Asyaitonu, adapun syaitan yakul wa yashrab, makan minum bisimali, dengan tangan kiri. Mau siapapun, mau pejabat, mau ulama, mau kiai, masa nggak ngerti ilmu minum tangan kiri. Makanya kalau ustadz minum tangan kiri, ustadz. Kalau ada pejabat minum tangan kiri, pejabat. RT minum tangan kiri, RT. Polisi minum tangan kiri, polisi minum tangan kiri. Setan. Takut amat bilang polisi. Kalau polisi nggak puasa, kalau polisi nggak puasa, polisi nggak sholat, nah begitu. Ini baru berani. Kalau di lalu lintas dia yang berkuasa, kalau di majelis taklim kita anak muda yang berkuasa. Betul, betul, betul. Makanya saudara, sebelum ditutup ini air, saya ingatkan kalau minum pakai tangan kah, baca bismil dalam keadaan duduk. Minum bismillah tangan kanan, jangan tangan kiri peteng-tengan, sombong amat lu. Betul, betul. Ini harganya 10.000 Bu. Yang beli mudah-mudahan Allah hilangkan segala penyakitnya. Amin, amin. Yang minum air ini punya penyakit hati, Allah hilangkan penyakit hatinya. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Apa itu penyakit hati? Ujub, sombong, takabur, iri, hasud, syirik sama orang lain, pengen dipuji. Itu penyakit hati. Oh saya pakai kerudung baru, sombong amat. Datang ke majelis pakai gincu paling mahal 200.000, sombong amat. Hilangin penyakit sombong, betul. Sombong itu hanya milik Allah. Jadi minum pakai tangan apa? Pakai tangan apa? Dalam keadaan posisi apa? Baca apa? Paham tidak? Jelas tidak? Gak boleh minum pakai tangan. Kalau minum tangan kiri apa namanya? Kalau minum tangan kiri apa namanya? Kalau minum berdiri apa namanya? Setan. Jadi kalau pengen nyebut setan itu nyaman, kasih tasdid. Setan. Bagus tuh. Harus ada tasdidnya sedikit, biar mantep kalau ngomong. Kalau cuman setan. Yang minum tangannya. Wah, cakep. Nah saudara, sambil ini dibagikan, jangan ada yang berdiri, biar nanti yang bagikan air tidak kewalahan. Paham? Yang berdiri duduk, yang ganteng-ganteng duduk. Ya, bapak-bapak yang duduk saya doakan. Bapak-bapak yang berdiri terus duduk, saya doakan rezekinya lancar berkah. Anak-anak muda yang tadi berdiri kemudian duduk, saya doakan menjadi anak muda yang soleh solehah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang sabar, yang rela kepanasan keringetan, saya doakan anaknya menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Jadi mana anak-anak rajul? Sudah bagiin. Kita sambil lagu pecinta Habib Bahar. Setuju? Takbir. Pecinta Habib Bahar, pecinta. Saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.